محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan majelis sama kitab Al-Tajridus Sharih بالسند المتصل إلى المؤلف الزبيدي وكذلك إلى البخاري رحمهم الله تعالى قال البخاري باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. Terus nih bab amalan pada 10 akhir dari bulan Ramadan, hadis 977. Qala Az-Zabidi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Kata-kata mengencangkan sarung di bawah ada dzilnya, jadda fil ibadah wa'tazalan nisa, sungguh-sungguh ibadah dan menyingkiri para wanita, para istri. Maka ini mengandung dua makna, makna hakikat yaitu betul-betul sarungnya diikat, tidak dilepas alias tidak mengumpuli istri, dan makna majaz yaitu bahwasanya maksudnya sungguh-sungguh ibadah meskipun tidak harus sarungnya itu diikat dengan kencang, karena seperti orang Indonesia mengatakan menyingsingkan lengan baju, maksudnya sungguh-sungguh, tidak harus betul-betul lengannya disingsingkan. Menghidupkan malam ini maksudnya menghidupkan dengan ibadah. Apakah tanpa tidur atau pakai tidur tetapi sedikit? Ini ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan Nabi juga tidur, sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah dalam satu malam salat tahajud tanpa tidur sama sekali, karena beliau juga memberikan hak kepada mata. Tapi ada juga ihtimal bahwa karena ini adalah malam-malam yang khusus, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak tidur, dan itulah zahir dari kata-kata ahya, ya, menghidupkan. Karena kalau tidur itu tidur adalah akhul maut, saudara kematian, berarti tidak menghidupkan. Maka kalau kita pahami dengan pemahaman atau ihtimal yang kedua bahwa ahya lailah itu betul-betul tanpa tidur, maka ini sebagai dalil bolehnya membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita di waktu-waktu yang mulia. Maka Sayyidina Uthman pernah khatam 1 hari atau 1 malam membaca Al-Quran Al-Karim. Itu adalah di waktu yang mulia. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah pada bulan Ramadan katanya khatam 2 kali dalam 1 hari, sehingga 1 bulan Ramadan khatamnya 60 kali membaca Al-Quran. Nah, itu karena hari-hari yang mulia, sehingga tidak ada masalah kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazid ala dzalik, ya, jangan khatam kurang dari 3 hari, maka itu maksudnya adalah kondisi normal. Wallahu a'lam bissawab. Meskipun ini khilafiyah, ya, sehingga memang kalau lebih bagusnya tidak khatam kurang dari 3 hari, tapi itulah dalil bagi yang melakukannya. Kemudian ahlahu, membangunkan keluarganya. Kata-kata ahlun ini ada 2 makna, makna sempit sama makna luas. Makna sempit adalah az-zauj, istri, makna luasnya adalah keluarga. Dan ini ihtimal dua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangunkan istri dan juga membangunkan keluarga-keluarga beliau yang bukan istri. Karena dalam hadis yang lain kita temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah Fatimah radhiyallahu anha
kemudian membangunkan Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma untuk salat tahajud, sehingga tidak hanya istri-istri beliau saja yang beliau bangunkan. Babul i'tikaf fil ashril awakhir, bab i'tikaf pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis 978, wa an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disunnahkannya i'tikaf karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara kontinu. Yang kedua, diperbolehkannya i'tikaf untuk para wanita bisyartih, dengan syaratnya. Syaratnya ada dua. Yang pertama, diizinkan oleh walinya. Yang kedua, aman dari fitnah. Kalau dia belum punya suami, maka berarti izin dari bapaknya atau siapa wali yang mengurusinya. Kalau dia sudah punya suami, maka izin kepada suaminya. Ini syarat yang pertama. Dan yang kedua, harus aman dari fitnah. Misalnya tempat masjidnya masjid yang tertutup, maka kalau di masjid ini untuk i'tikaf para wanita tidak aman, ya, karena tempatnya sangat-sangat terbuka. Kecuali kalau dibuatkan kamar, misalnya di samping situ ditutup, ya, sehingga aman dari fitnah, maka ini diperbolehkan. I'tikaf disebut oleh para ulama dengan istilah qat'ul ala'iq 'anil khalaiq, memutus hubungan dari para makhluk. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau betul-betul berada di dalam kemah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tikaf yang ada pada masa sekarang ini memang belum sempurna sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang apalagi i'tikaf membawa HP. Waalaikumsalam. Ini alaiknya ini masih berlanjut terus. Bahkan mungkin satu hari berapa kali dia gabung masuk dalam suatu grup, kemudian ikut nimbrung ngobrol di dalamnya. Ini belum qat'ul alaik 'anil khalaik sama sekali, tapi dia hanya tubuhnya di dalam masjid sementara hatinya masih keluar-keluar ke sana kemari. Kemudian i'tikaf dari sisi hukum ada 3 macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab. I'tikaf yang wajib adalah i'tikaf yang dinazarkan. Seseorang bernazar misalnya kalau sembuh i'tikaf, maka menjadi wajib kalau betul-betul sembuh. Yang kedua, i'tikaf yang sunnah, yaitu i'tikaf 10 hari pada bulan Ramadan. Baik itu 10 akhir dan itu lebih utama, atau 10 tengah atau 10 awal, sebagaimana kadang-kadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernah dilakukan Nabi. Yang ketiga, i'tikaf yang mustahab, i'tikaf yang paling rendah derajatnya, yaitu i'tikaf selain 2 yang pertama. Maka apa yang kita lakukan sekarang ini adalah i'tikaf mustahab, karena kita berada di dalam masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Malikiyah, kalau i'tikafnya tidak 10 hari seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini istilahnya bukan i'tikaf tapi mujawarah. Ya, mau disebut mujawarah atau i'tikaf sama saja, yang penting maksudnya ibadah di dalam masjid. Kemudian babun la yadkhulul baita illa li hajah, bab tidak masuk ke rumah kecuali untuk hajat. Ini maksudnya adalah hajat setiap manusia seperti mandi, BAB dan sebagainya. 979, wa anha radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepada saya kepala beliau, maksudnya di dalam memasukkannya ke kamar sementara beliau berada di masjid, yaitu i'tikaf, maka saya menyisiri beliau, dan adalah beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk hajat apabila beliau sedang i'tikaf. Hadis ini menunjukkan 4 perkara.
Yang pertama, bahwa orang i'tikaf boleh mengeluarkan sebagian dari anggota badannya. Ini tidak membatalkan i'tikaf. Yang membatalkan kalau dia keluar seluruh tubuhnya dari masjid tanpa ada hajat. Tetapi kalau hanya sebagian tubuhnya, seperti di sini kepalanya saja atau tangannya saja atau kakinya saja, maka tidak ada masalah. Yang kedua, bahwa i'tikaf itu fil masjid, di masjid. Menurut mayoritas para ulama, masjid apapun sah untuk i'tikaf padanya. Menyelisih mereka sebagian kecil ulama yang berpendapat hanya 3 masjid yang sah untuk i'tikaf, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Memang ada hadis yang mengatakan la i'tikafa illa fil masajidi thalatha, tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang 3, dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tetapi pemahaman hadis itu menurut mayoritas ulama maksudnya tidak ada i'tikaf yang paling sempurna dari 3 masjid tersebut. Bukan berarti sahnya di situ, bukan ya. Karena Allah mengatakan wa antum aakifuna fil masajid, kalimatnya umum, berarti masjid apapun bisa untuk i'tikaf. Tidak jami', tidak untuk Jumatan. Apabila tidak untuk Jumatan tidak ada masalah, karena kita keluar dari masjid yang tidak ada Jumatan tadi untuk menuju ke Jumatan hanya 1 kali dalam masa i'tikaf tadi ya. Maka ini satu keluar yang sedikit dan keluarnya untuk ibadah, ini termasuk suatu uzur atau suatu hajat, tidak ada masalah. Adapun kalau tidak ada jamaah sama sekali, nah disitulah yang bermasalah. Kemudian menunjukkan bolehnya orang i'tikaf melakukan suatu perkara yang bukan termasuk ibadah apabila dia perlu melakukannya. Misalnya di sini urajiluh, sisiran. Sisiran ini bukan termasuk ibadah, tetapi diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf untuk melakukannya karena dia memerlukan hal tersebut. Maka i'tikaf tidur juga tidak ada masalah, i'tikaf ngobrol sebentar juga tidak ada masalah. Yang penting jangan mendominasi perbuatan i'tikafnya tersebut. Kemudian yang keempat, menunjukkan bolehnya keluar dari masjid apabila hajatnya adalah hajat seluruh manusia tadi ya, BAB, mandi, makan dan sebagainya. Adapun makan, kalau sudah ada yang mengirim ke masjid ya tentu saja tidak boleh keluar. Tapi kalau tidak ada yang mengirim ke masjid, boleh kita keluar membeli makanan, kemudian balik lagi ke masjid, makan di masjid. Atau kalau tidak boleh makan di masjid, boleh makan di warung, kemudian langsung balik lagi ke masjid. Ini i'tikafnya tidak batal sama sekali ya, karena termasuk hajat seluruh manusia. Kemudian babul i'tikaf lailan, bab i'tikaf di malam hari. 980 wa an Umar radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nadhartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Sayyidina Umar mengatakan, aku dulu bernazar di masa jahiliyah untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Qala fa'aufi binadhrik, beliau mengatakan sempurnakanlah nazarmu. Hadis ini menunjukkan 3 perkara. Yang pertama, bahwasanya i'tikaf 1 malam saja itu sah. Maka boleh i'tikaf hanya ambil malam hari bagi orang-orang yang tidak bisa i'tikaf 10 hari full. Apalagi i'tikaf itu tujuannya adalah untuk mencari Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar hanya terjadi pada malam hari. Maka orang-orang yang siang harinya kerja kemudian malam harinya i'tikaf, ini tidak perlu dicela. Karena dulu saya masih ingat ketika ada orang melakukan hal tersebut, ada yang mencelanya, ini i'tikaf tidak sesuai sunnah katanya. Nah, tidak perlu dicela, dia mampunya seperti itu. Ini ada dalilnya, a'takifa lailatan. Memang i'tikaf dia tidak i'tikaf yang sunnah, tapi menjadi i'tikaf yang apa? Mustahab, tapi nggak ada masalah, ada dalilnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu tidak harus disertai dengan puasa, karena malam hari ini bukan waktunya puasa. Dan ini masalah khilafiyah,
Sebagian ulama berpendapat i'tikaf harus disertai puasa, sebagian lagi berpendapat tidak harus disertai puasa, dan inilah dalil yang menguatkan pendapat yang kedua, yaitu tidak harus disertai puasa. Kemudian yang ketiga, bahwasanya i'tikaf nazar itu hukumnya adalah wajib, karena di sini diperintahkan oleh Nabi fa'aufi binadrik, dan hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian ada masalah yang lain dalam hadis ini, yaitu bahwasanya nazarnya orang kafir itu tetap sah, karena di sini Sayyidina Umar bernazar pada saat dia masih kafir, dan ini juga masalah khilafiyah, karena orang kafir itu kan memang belum kena taklif syariat Islam, tetapi dibahas oleh para ulama apakah kalau dia bernazar, nazarnya sah atau tidak. Nah, nazarnya sah. Dan saya jadi teringat kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan pernikahan orang kafir itu sah, sehingga kalau masuk Islam nikahnya tidak perlu diulang. Maka beliau ditanya, wahai Imam Syafi'i, kamu nemu dalil dari mana hal itu? Beliau mengatakan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab dia pemikul kayu bakar. Imam Syafi'i mengatakan istrinya Abu Lahab disebut oleh Allah sebagai istrinya, berarti pernikahannya sah, karena tidak mungkin Allah menyebutnya sebagai istri apabila pernikahannya tidak sah. Ini kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian babul akhbiyah fil masjid, bab kemah-kemah di dalam masjid. 981 wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arada ay ya'takif, Nabi menghendaki untuk i'tikaf. Falamma sarafa ila al-makan alladhi i'taka arada ay ya'takifa idza akhbiyah. Ternyata beliau melihat kemah-kemah khiba'u Aisyah wa khiba'u Hafsah wa khiba'u Zainab. Ada kemahnya Aisyah binti Abu Bakar, ada kemahnya Hafsah binti Umar, ada kemahnya Zainab binti Jahash. Faqala, maka beliau mengatakan, al-birra taquluna bihin. Ini hanya panjang karena pertanyaannya, tapi boleh saja dibaca al-birra gitu aja. Al-birra, apakah kebaikan yang kalian kehendaki dengan kemah-kemah ini? Tsumma sarafa, kemudian beliau pergi. Falam ya'takif hatta i'takafa 10 min Syawal, maka beliau tidak i'tikaf sehingga beliau melakukan i'tikaf pada 10 dari bulan Syawal. Hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, bahwasanya ketika i'tikaf diperbolehkan membuat kemah di dalam masjid bisyartih, dengan syaratnya, yaitu syaratnya tidak boleh mengganggu salat jamaah. Karena hukum asal masjid adalah untuk salat jamaah, sehingga kalau kemahnya terlalu banyak atau masjidnya kecil sehingga tidak memungkinkan untuk dibuat kemah, kalau dibuat kemah mengganggu jamaah, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya i'tikaf apabila terlewat maka bisa diqadha atau diganti pada waktu yang lain. Adapun hukum mengqadha i'tikaf adalah sebagaimana kaidahnya mengatakan al-qadha yahkil ada. Qadha itu hukumnya sama dengan adanya. Kalau adanya adalah wajib, maka qadhanya juga wajib. Kalau adanya adalah sunnah, maka qadhanya juga sunnah. Maka mengqadha i'tikaf Ramadan hukumnya adalah sunnah, karena i'tikaf Ramadan hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan i'tikaf pada bulan Syawal. Bahkan pada bulan apapun juga kita diperbolehkan untuk i'tikaf, dan itu jatuhnya adalah i'tikaf mustahab tadi ya. Karena i'tikaf yang sunnah adalah i'tikaf 10 hari pada bulan Ramadan. Adapun selain bulan Ramadan, maka berarti jatuhnya i'tikaf mustahab ya, lebih rendah derajatnya daripada i'tikaf sunnah. Kemudian kalau yang dimaksud 10 min Syawal, 10 Syawal ini maksudnya adalah
dari 1 sampai 10 Syawal, andai yang dimaksud itu, maka ini satu dalil yang menunjukkan bahwa i'tikaf tidak wajib disertai dengan puasa, karena 1 Syawal dilarang untuk berpuasa. Nah, maka dalil bagi orang-orang yang membolehkan i'tikaf meskipun tidak puasa itu sangat kuat sekali. Yang pertama kita temukan tadi bahwasanya Nabi SAW membolehkan Sayyidina Umar i'tikaf 1 malam, dan malam itu bukan waktu puasa. Dan yang kedua ini adalah i'tikaf mulai 1 Syawal sampai 10 Syawal. Kemudian babun hal yakhrujul mu'takif li hawaijihi ila babil masjid. Bab apakah orang yang i'tikaf boleh keluar untuk hajat-hajatnya sampai pintu masjid saja, jadi tidak sampai keluar masjid ya. Kata-kata hal apakah ini sebagaimana biasanya untuk menunjukkan adanya apa? Khilafiyah di antara para ulama, sehingga Imam Bukhari memunculkan dengan kata-kata hal. Nah, yang diperselisihkan ulama apa? Yaitu diperselisihkan bolehkah orang i'tikaf melakukan selain perkara-perkara ibadah. Tapi dalil yang kita temukan boleh, sebagaimana tadi Nabi sisiran, dan sisiran bukan termasuk perkara ibadah. Maka demikian juga kalau keluar menuju pintu masjid untuk suatu hajat yang itu bukan termasuk ibadah, tidak ada masalah. Tapi beliau mengatakan di sini ila babil masjid, menunjukkan bolehnya keluar hanya sampai pintu masjid. Maka yang dimaksud keluar ini keluar dari kemah di mana dia i'tikaf, ya, meninggalkan kemahnya kemudian menuju ke pintu masjid untuk menyelesaikan hajatnya. 982 wa an Safiyyata zaujin Nabi, ini salah ya, mestinya zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan. Safiyah datang kepada Nabi menziarahi Nabi pada i'tikaf beliau di masjid pada 10 akhir dari Ramadan. Ini menunjukkan orang i'tikaf boleh diziarahi oleh istrinya. Yang tidak boleh adalah melakukan mubasyarah. Mubasyarah itu bisa bermakna zina, bisa juga sentuhan yang bersifat syahwat. Kalau hanya salaman saja tidak ada masalah, tapi segera dilepas. Kalau salaman setengah jam tidak lepas-lepas, ini mungkin termasuk mubasyarah karena adanya syahwat pada persentuhan tersebut. Kemudian fatahaddatsat indahu sa'ah, kemudian dia ngobrol di hadapan Nabi sesaat. Tsumma qamat tanqalib, kemudian dia berdiri untuk kembali. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqlibuha, maka Nabi pun berdiri untuk mengembalikan dia, maksudnya menemani dia kembali. Ini menunjukkan bahwa wanita kalau keluar malam hari maka sebaiknya bersama orang lain, karena malam hari adalah madhinnatul fitnah, tempat adanya fitnah. Maka kalau tidak aman bagi wanita keluar pada malam hari, ya tentu saja lebih baiknya ditemani oleh orang yang lain. Karena kejadiannya kasus ini adalah pada malam hari setelah Isya. Hatta idza balaghat babal masjid inda babi Ummi Salamah, sehingga ketika dia sampai pada pintu masjid, pada pintunya Ummu Salamah, marra rajulani minal ansar, lewatlah 2 orang laki-laki dari Ansar. Ini 2 orang laki-laki oleh Ibnu Hajar dicari belum ketemu siapa keduanya. Tetapi ada yang mengatakan keduanya adalah, yang pertama Usaid bin Hudair, yang kedua adalah Abbad bin Bishr. Tetapi orang yang mengatakan ini tidak menyebutkan dalilnya dari mana. Dan ini menunjukkan kepada kita detailnya para ulama dalam membahas hadis sampai dibahas siapa 2 orang ini, meskipun tidak ada pengaruhnya terhadap hukum sama sekali ya. Akan tapi itulah ketelitian para ulama kita, tidak seperti kita pada masa sekarang hanya membaca ya sekilas-sekilas saja. Fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada keduanya, ala rislikuma, perlahan-lahanlah, karena keduanya itu bercepat-cepat segera meninggalkan tempat.
Innama hiya Safiyah bintu Huyayyin, tiada lain dia adalah Safiyah bintu Huyay, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Safiyah ini adalah awalnya budak tawanan, kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahi oleh beliau dengan mahar dimerdekakan tersebut. Karena itu boleh memberikan mahar bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk manfaat atau jasa. Jasanya dalam hal ini jasa dunia, yaitu dimerdekakan dari perbudakan. Boleh juga jasa agama, misalnya diajarkan ayat-ayat Quran atau tafsir-tafsir Quran, sebagaimana dalam kasus yang terkenal itu, qum faqad zawwajtuka bima ma'aka minal Quran. Nah, itu sebagian orang salah paham, dikira maharnya membaca Quran. Ini sangat salah. Itu maksudnya adalah diajarkan Al-Quran. Karena kalau membaca Quran ini bukan suatu manfaat sama sekali, ya. Apa manfaatnya dari orang membaca Quran saja? Untuk orang lain manfaatnya apa? Enggak ada kan? Tapi kalau mengajarkan Quran, ini manfaat agama, dari orang tidak paham menjadi paham. Ini satu manfaat. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang, maharnya dibacakan Ar-Rahman dan sebagainya, ini saya nggak mengerti dalilnya sama sekali, ya. Wallahu alam, kalau ada yang tahu dalilnya tolong disampaikan, karena para ulama semuanya menjelaskan bahwa itu maksudnya dalil mengajarkan tafsir Quran atau mengajarkan bacaan Quran. Baik, kembali ke sini. Safiyah bintu Huyay, faqala subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasulullah. Maksudnya tidak mungkin kami suudzon kepada Anda. Wa kaburu alaihima, dan menjadi berat atas keduanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yablughu minal insan mablaghad dam. Sesungguhnya setan itu sampai kepada manusia pada sampainya darah. Wa inni khasyitu ay yaqdhifa bi qulubikum syai'an. Saya khawatir dia melemparkan pada hati kalian berdua sesuatu. Padahal Nabi tahu bahwasanya dua sahabat Nabi ini tidak mungkin suudzon, karena dua sahabat Nabi yang tadi, orang-orang yang saleh, Usaid bin Khudair, Abbad bin Bishr. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan secara tegas, Nabi mengatakan, saya menyampaikan begini bukan karena saya menyangka buruk pada kamu, tidak, tapi saya khawatir saja kalau setan nanti membisikkan yang buruk. Dan hadis ini merupakan dalil bahwa tidak semua setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Maka setan qarin termasuk setan yang tidak dibelenggu pada bulan Ramadan. Karena kejadian ini kan di bulan Ramadan, sementara Nabi mengatakan, saya khawatir setan memasukkan dalam hati kalian berdua. Demikian dijelaskan oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Meskipun bisa saja dibantah ya perkataan itu. Ini maksudnya setannya memasukkan bisikan ini setelah Ramadan selesai, ya. Ketika Ramadan nggak ada persangkaan, tapi begitu Ramadan selesai, nah setan qarinya membisikkan, nah, kamu sangka buruk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadits ini juga kita ambil pelajaran, kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan kita tertuduh yang buruk, maka paling bagusnya kita menyampaikan suatu uzur atau alasan sehingga tuduhan tersebut tidak jadi disematkan kepada kita. Ini dalam rangka menjaga ukhuwah di antara umat Islam, tidak ada suudzon di antara mereka. Ada seorang sahabat Nabi, dia punya budak, maka sahabat Nabi ini selalu menghitung uangnya yang di rumah ini berapa rupiah. Maka dia ditanya, kenapa kamu selalu menghitung begitu? Maka dia mengatakan, supaya saya tidak suudzon kepada budak saya. Karena kalau melihat uangnya, loh tiba-tiba kok sedikit, nah, mungkin karena dia pakai tapi dia tidak menghitungnya. Akhirnya dia merasa budaknya yang mengambil, padahal dia sendiri yang memakai, tapi dia tidak merasa, sehingga apa? Dia merasa budaknya yang melakukan hal tersebut. Ini dalam rangka menghilangkan suudzon, baik itu suudzon pada diri manusia, pada diri orang lain maupun pada diri kita sendiri. Ini sangat bagus untuk dilakukan. Kemudian babul i'tikaf fil ashril awsat min Ramadan, bab i'tikaf pada 10 yang tengah dari bulan Ramadan. Jazakumullahu khairan. 983 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam
falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Adalah Nabi biasanya i'tikaf pada setiap Ramadan 10 hari. Maka tatkala tahun yang beliau diwafatkan padanya, beliau i'tikaf 20 hari. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya i'tikaf Ramadan tidak terbatas 10 hari. Andaikan 20 hari atau 30 hari full juga tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjid baitu kulli mu'min." Masjid adalah rumahnya setiap orang beriman, maka semakin banyak di masjid semakin utama. Kemudian yang kedua, disyariatkannya memperbanyak amalan yang soleh pada akhir-akhir hayat kita. Maka orang yang sakit merasa sudah hampir mati, disyariatkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, jangan teledor darinya. Demikian juga orang yang sudah usia 60 tahun, karena sabda Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70. Sampai di sini sudah selesai pembahasan kita tentang Ramadan dan yang berkaitan dengannya, yaitu sudah dibahas oleh Imam Bukhari dua masalah. Yang pertama salat tarawih dan yang kedua tentang i'tikaf. Kemudian bersama selesainya kitabus shaum, selesai juga kitabul ibadat yang ada pada kitab Sahih Bukhari. Setelah itu beliau akan berpindah pada kitab muamalat maliyah, yaitu kitabul buyu'. Tapi memang kalau kita lihat di fihrisnya, ternyata pembahasan Imam Bukhari itu tidak rapi seperti pembahasan kitab-kitab sunan. Fihrisnya kita lihat pada halaman 644. Nah, di situ selesai kitabus shaum, beliau membahas kitabul buyu'. Nah, kitabul buyu' ini adalah pembahasan muamalah maliyah. Kemudian pada halaman 645 kita dapatkan beliau membahas kitabul jihad. Kemudian kitab maghazi, perang. Kemudian kitab tafsir. Baru setelah itu kitab nikah. Nah, kalau nikah ini kan fiqhul usrah. Setelah itu kita temukan beliau membahas kitab adab, kitab riqaq, kemudian kitab takdir. Yang kitab takdir ini termasuk pembahasan akidah. Baru setelah itu halaman 646 kita temukan beliau membahas kitab hudud, dan ini memang biasanya pembahasan terakhir dalam kitab fikih. Baru kemudian beliau membahas tentang fitan, setelah itu i'tisam dan kitab tauhid, dan ini juga termasuk pembahasan kitab akidah. Kalau kitab fikih kan biasanya urut 4 ya. Fikih ibadah ini yang pertama karena yang paling penting. Kemudian fikih muamalah maliyah karena semua orang pasti melakukan muamalah maliyah. Bahkan anak-anak kecil sudah kita biasakan muamalah maliyah juga. Kemudian setelah punya harta tentu saja kita menikah. Nah, setelah menikah kadang-kadang ada cekcok, apalagi kalau poligami, maka baru ada kitab jinayat, yaitu kitab tentang kriminal. Maka pembahasan fikih sangat urut sekali ya. Ibadahnya kalau sudah bagus, maka muamalah, supaya muamalahnya juga rapi ya. Kemudian kalau sudah punya duit, maka menikah. Kalau sudah menikah, biasanya mungkin ada percekcokan sedikit-sedikit begitu, baru kitab tentang kriminalitas. Nah, Imam Bukhari tidak merapikan kitab-kitabnya dalam Sahih ini seperti dalam kitab-kitab Sunan, dan selesainya kitab Shaum ini kita kembali lagi kepada kitab yang dulu belum kita selesaikan. Bismillah. Yang dulu sampai mana, Ustaz? Berarti sekarang 410. Oh, sekarang 409. Berarti yang terakhir itu ya, fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi itu ya. Kalau imam ditasbihi maka dia akan menoleh. Dan itu menunjukkan bahwa menoleh dalam salat tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah kalau membelakangi kiblat. Tapi kalau hanya menoleh saja dengan suatu udzur,
maka apalagi dengan sebab suatu udzur, maka tidak menyebabkan salatnya batal. Baik, kita lanjutkan. Babu innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, halaman 112. Bab tiada lain imam dijadikan untuk diikuti. 409. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala asalla an-nas qulna la hum yantadhirunaka faqala da'u li ma'an fil mikhdab. Mikhdab itu wadah yang biasa digunakan untuk mencuci baju. Qalat fa fa'alna faghtasal fadhahaba li yanu'a, bangkit, fa ughmiya alaihi, pingsan, thumma afaqa, siuman, faqala sallallahu alaihi wasallam asallan nas qulna la hum yantadhirunaka ya Rasulullah qala da'u li ma'an fil mikhdab. Qalat faqa'ada faghtasal thumma dhahaba li yanu'a fa ughmiya alaihi thumma afaqa faqala asallan nas qulna la hum yantadhirunaka ya Rasulullah faqala da'u li ma'an fil mikhdab. Faqa'ada faghtasala thumma dhahaba li yanu'a fa ughmiya alaihi thumma afaqa faqala asallan nas faqulna la hum yantadhirunaka ya Rasulullah wan nasu uqufun fil masjid yantadhiruna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li salatil isya'il akhirah. Fa arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin bi ay yusalli bin nasi fa atahu ar-rasul faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas. Faqala Abu Bakrin wa kana rajulan raqiqan. Cengeng maksudnya mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Quran. Ya Umaru salli bin nasi. Faqala lahu Umar anta ahaqqu bidzalika. Fa shalla Abu Bakrin tilkal ayyam wa baqil hadits taqaddam. Ini hadis tentang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayat beliau. Kemudian salat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai imamnya. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memperhatikan masalah salat, sehingga ketika beliau pingsan, maka ketika siuman langsung kalimat yang pertama beliau ucapkan, apakah orang-orang sudah salat? Ini sangat perhatian sekali. Karena itu wasiat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat juga masalah salat. Beliau mengatakan as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Dan ini sesuai dengan wasiat dari orang-orang tua kita dulu. Konon orang-orang sepuh dulu itu mementingkan dua hal bagi keluarganya. Yang pertama masalah salat, yang kedua masalah membaca Quran. Dan ternyata itu semakna dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muhsinin. Muhsin apa muslimin? Muhsinin ya. Yumassikuna bil kitab, nah minimal membaca kitab Al-Quran. Kemudian wa aqamus shalah, menegakkan salat. Ini dua inti yang harus dipegangi oleh manusia minimalnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan orang yang pingsan, maka kalau sudah siuman disunahkan untuk dia mandi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi. Kemudian yang ketiga, disebutnya salat isya dengan istilah salat isya yang terakhir, salatul isya'il akhirah. Ini karena salat maghrib itu disebut sebagai salatul isya al-ula, salat isya yang pertama. Karena isya itu dari kata-kata ashi itu artinya waktu sore, dan waktu sore memang kita salatnya dua kali, ada maghrib, ada isya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita menyebut salat maghrib dengan istilah salat isya, itu maksudnya supaya tidak menjadi rancu ya. Karena salat isya itu kan yang 4 rakaat, salat maghrib yang 3 rakaat. Tapi kalau kita sebut dengan istilah salat isya yang pertama, nah itu tidak menyebabkan rancu, itu enggak ada masalah. Yang dilarang oleh Nabi adalah kalau kita menyebut salat maghrib dengan istilah salat isya titik. Tapi kalau salat isya yang pertama, nah itu tidak ada masalah karena tidak menimbulkan kerancuan sama sekali. Dan dari situ juga kita ambil pelajaran, kata-kata yang membuat rancu hendaklah dihindari supaya tidak terjadi salah paham di antara manusia.
Kemudian yang terakhir menunjukkan juga orang yang paling berhak menjadi imam yang paling paham agama, bukan yang paling banyak hafalannya. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini paling afqah, meskipun ada Ubay bin Ka'ab yang dia paling aqra. Kemudian bab mata yasjudu man khalfal imam, kapan sujud orang yang di belakang imam. Hadis 410, wa anha radhiyallahu anha hadithu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin, nabi sedang sakit. Taqaddama wa fi hadhihi riwayah qala wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Ini sudah pernah kita bahas bahwa hadis ini sudah mansukh, yaitu kalau imamnya duduk maka makmumnya juga duduk. Ini sudah tidak terpakai lagi, karena di akhir hayat Nabi SAW ternyata beliau salatnya dengan duduk dan para sahabat salatnya dengan berdiri. 411, wa anil Bara'i radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni, tidaklah mendoyongkan ahadun minna dhahrah, seorang pun dari kita akan punggungnya, hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Nabi itu tersungkur dalam keadaan sujud, maksudnya sampai jidatnya nempel ke tanah. Thumma naqa'u sujudan ba'dah. Nah, maka jawaban untuk babnya tadi, kapan makmum sujud, itu menunggu sampai jidatnya imam ini mengenai tanah. Kalau sudah mengenai tanah, baru makmum ini bergerak. Maka ini sekaligus menunjukkan bahwa makmum hendaklah memperhatikan imamnya. Kalau imamnya jidatnya sudah terlihat menempel ke tanah, baru dia bergerak. Maka shaf yang kedua karena tidak bisa melihat imam, ya dia menirukan gerakan shaf yang pertama. Shaf yang pertama jangan bergerak sebelum melihat jidatnya imam nempel ke tanah. Lebih bagusnya kalau kita menjadi imam, nempelnya jidat kita ke tanah adalah bersama selesainya kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, sambil bar itu sudah menempel ke tanah, sehingga orang-orang itu bisa mengikuti gerakan kita dengan mengikuti suara kita. Ini sudah bar berarti sudah nempel ke tanah, maka sudah pada bergerak, sehingga yang melihat imam bisa melihat jidatnya, yang tidak melihat imam bisa mengenali dengan suaranya imam tersebut. Tapi kalau imamnya sudah tua kan tidak bisa ya Allahu Akbar kemudian jidatnya nempel ke tanah. Dia sudah selesai Allahu Akbar, dia masih dalam posisi bergerak. Nah, ini para makmum masih tidak boleh bergerak. Jadi yang jadi panutan tuh hukum asalnya bukan suaranya, tapi apa? Gerakannya. Karena Nabi mengatakan idza raka'a farka'u. Beliau tidak mengatakan idza kabbara lirruku fakabbiru lirruku, tidak begitu, tapi idza raka'a farka'u. Jadi yang jadi panutan hanyalah apa? Gerakan-gerakannya, bukan suara-suaranya. Babu ithmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Bab dosanya orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. 412, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum aw qala ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw qala yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Hadis ini menunjukkan haramnya mengangkat kepala sebelum imam, karena diancam akan diubah kepalanya atau wajahnya menjadi kepala atau wajah himar. Dan di dzilnya disebutkan alal haqiqah awil majaz. Bisa jadi itu hakikat, yaitu betul-betul akan diubah menjadi kepala keledai, dan itu bisa di dunia, bisa juga di akhirat, atau majaz saja. Maksudnya keledai itu adalah simbol kebodohan bagi orang-orang Arab. Maka ini maksudnya orang bodoh ini. Imam itu dijadikan untuk diikuti kok malah didahului, berarti tidak paham apa maksud adanya imam ini. Wal murad at-tahdhir, maksudnya adalah ancaman keras ya. Jadi jangan sampai melakukannya, bukan betul-betul akan diubah. Tapi saya temukan satu kisah di dalam Aunul Ma'bud, kalau tidak salah ingat. Ada seseorang, dia menyampaikan hadis Nabi SAW. Hadis ini dalam keadaan hatinya mengingkari. Tidak mungkinlah
orang mendahului imam kemudian kepalanya jadi kepala keledai. Akhirnya dia mencoba ya, ketika menjadi makmum dia mendahului imam. Ternyata Allah betul-betul mengubah kepalanya jadi kepala keledai. Maka dia selama menjadi muhaddits, menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, tidak pernah menampilkan diri, selalu di balik layar atau di dalam tabir nih. Maka setelah bertahun-tahun mengajar seperti itu, dia melihat satu orang yang selalu melazimi majelisnya, tidak pernah ghaib. Akhirnya dia jujur kepadanya, saya ingin jujur kepada engkau, kenapa saya ini mengajar di balik tabir. Kemudian dibuka tabirnya, ternyata kepalanya kepala keledai. Dia seorang muhaddits. Nah, ini diceritakan dalam kitab Syarah Aunul Ma'bud, saya ingat saya, dan oleh Syekh Syangkiti dikatakan sanad riwayat tersebut sahih. Ya, ada dua sanad untuk riwayat tersebut, itu sanadnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ini muhaddits siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya dijadikan keledai gara-gara dia mencoba hadis ini karena mengingkari isinya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ada lagi yang semisal itu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau seseorang bangun tidur, maka hendaklah dia cuci tangannya sebelum dia memasukkan air ke dalam wadah, karena dia tidak tahu tangannya kemana pada malam harinya. Nah, dia mengatakan dengan sombong, saya tahu di mana tangan saya berada pada waktu saya tidur. Maka pada malam harinya dia tidur, dia dapatkan tangannya sudah masuk ke dalam duburnya sampai pergelangan tangan. Dan ini sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah atau Nabi kalau menyabdakan sesuatu ini selalu benar. Tidak boleh kita bantah dengan kesombongan kita atau dengan nalar kita. Bab berikutnya, babu imamatil abdi wal maula alladzi lam yahtalim. Ini ada kesalahan ya, mestinya imamatil abdi wal maula was-sabiyyil ladzi lam yahtalim, kurang was-sabi. Bab imamnya seorang budak, wal maula dan bekas budak, was-sabi dan anak kecil, alladzi lam yahtalim yang dia belum mimpi basah. Jadi ini membahas tiga masalah. Bolehkah budak menjadi imam? Bolehkah mantan budak menjadi imam? Bolehkah anak kecil yang belum balik menjadi imam? Pendapat mayoritas ulama, budak dan mantan budak boleh menjadi imam. Menyelisih mereka Imam Malik berpendapat tidak boleh seorang budak mengimami orang-orang merdeka, kecuali kalau budaknya itu seorang yang qari, sementara orang-orang merdeka tidak ada yang qari. Istilah qari di dalam salat itu berbeda dengan istilah qari pada hadis-hadis secara umum. Hadis-hadis secara umum mengatakan qari itu maksudnya orang hafal Quran. Nah, tapi kalau dalam fikih salat, istilah qari itu maksudnya yang tidak ummi. Yang tidak ummi maksudnya yang tidak ummi adalah yang tidak bisa membaca Al-Fatihah secara benar. Maka orang yang mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah itu disebut ummi, yaitu tidak bisa baca Fatihah secara benar. Yang bisa membaca an'amta 'alaihim, nah ini disebut qari. Itu istilah qari dalam fikih salat ya, berbeda dengan istilah qari dalam hal-hal atau bab-bab yang lain. Kemudian anak kecil yang belum balik, ini menurut mayoritas ulama bolehnya mengimami pada salat sunnah saja, salat fardu tidak boleh. Tetapi mazhab Syafi'i membolehkan anak kecil yang belum balik untuk mengimami dalam salat semuanya, baik fardu maupun sunnah. Dan itu yang sesuai dengan zahir hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada anak kecil usia 7 tahun di masa Nabi disuruh mengimami salat jamaah, yaitu salat fardu, padahal dia masih usia 7 tahun, dan 7 tahun biasanya belum balik. Maka dalam hal ini kita mengikuti mazhab Syafi'i, tidak mengikuti mayoritas para ulama ya. Kalau Hanafi sama Hambali itu ya tidak membolehkan tadi dalam salat wajib, bolehnya hanya salat sunnah saja.
413 wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Nah, ini hadis yang menguatkan bahwasanya maula bekas budak itu boleh dijadikan imam karena ustumila 'alaikum habasyiyyun. Ini dalam riwayat yang lain tidak hanya habasyiyun tapi apa? Wa in istu'mila 'alaikum abdun habasyiyun. Ada kalimat tambahan, tidak hanya habasyi ya, tapi dia seorang maula atau seorang budak yang dijadikan amir oleh khalifah. Maka kalau dia kemudian menjadi amir biasanya menjadi imam. Bismillah. Babun idza lam yutimmal imam wa atamma man khalfah. Bab apabila imam tidak menyempurnakan salat sementara orang yang di belakangnya menyempurnakan salat. 414 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Para imam itu salat mengimami kalian. Kalau mereka salatnya benar, maka pahala untuk kalian dan juga untuk mereka. Kalau mereka salah, maka pahala tetap untuk kalian dan dosa ditanggung atas mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa al-imam dhamin, imam itu nanggung, sehingga kalau ada kesalahan di dalam salatnya dia saja yang nanggung sementara jamaahnya tidak. Seperti yang kita lihat misalnya imam salatnya terlalu cepat, kita baru maliki yaumiddin, dia sudah Allahu Akbar ruku'. Nah, itu yang nanggung adalah imam. Kita langsung ikut ruku', tidak usah melanjutkan karena kita disuruh oleh Nabi innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam diikuti, maka imamnya ruku' kita ruku'. Adapun bacaan Fatihah kita yang kurang tidak menyebabkan salat kita tidak sah. Salatnya tetap sah karena kondisinya kondisi yang menyebabkan menjadi penyebab adalah imamnya. Maka berlaku hadis ini wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kekurangan Fatihahnya ditanggung imam, kita tidak menanggungnya. Falakum, kita tetap mendapatkan salat tersebut, salatnya tetap sah. Tapi memang menurut guru-guru kami, apabila kita bisa mengejarnya dengan bacaan yang cepat, jadi kita apal ini imamnya salatnya sangat cepat, nah, maka kalau sudah apal begitu bacaan kita dipercepat. Mungkin tidak usah berhenti ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung satu nafas, satu surat, enggak ada masalah. Tapi kalau memang kita tidak mengetahui bahwa dia terlalu cepat sehingga kita membaca biasa satu ayat seayat baru maliki yaumiddin belum selesai sudah rukuk, kita rukuk saja dan itu sudah sah untuk kita sebagai makmum, dosanya ditanggung imam. Babu yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawaan. Bab berdiri si makmum di samping kanan imam, di sampingnya sama persis. Idza kana tsnain, apabila hanya dua orang saja. 415 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma haditsu mabitihi fi baiti khalatihi taqaddama wa fi hadhihi riwayati qala thumma nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha thumma atahu al-muadhdhin fa kharaja fa shalla wa lam yatawadda. Ini dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas bermalam di rumah Nabi, sholat tahajud, dia berada di samping kiri Nabi, kemudian oleh Nabi ditarik pindah ke samping kanan. Ya, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bolehnya melakukan gerakan di luar sholat, di dalam sholat apabila diperlukan. Seperti Nabi memindah Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Ini kan bukan gerakan sholat, dilakukan di dalam sholat, tapi untuk maslahat sholat tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah apabila gerakan itu gerakan yang sia-sia, misalnya nyetuti, dan ini bukan termasuk maslahat salat, maka tidak diperbolehkan menikmati menyuarakan jari begini di dalam salat, karena ini bukan termasuk dari maslahat salat sama sekali. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa imam itu imam dengan makmum berdirinya sejajar sama persis menurut Imam Bukhari rahimahullahu taala apabila hanya dua orang. Menurut mazhab Syafi'i tidak sama persis tetapi makmumnya mundur sedikit.
Kenapa? Mundur sedikit tapi tetap gandeng antara makmum dengan imam. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang pisah antara makmum dengan imam, tapi mundur sedikit dalam rangka supaya makmum ini tidak lebih maju daripada imam. Jadi mungkin mundur satu jari atau satu pecahan jari ini, okay? Mundur sedikit supaya tidak ada kemungkinan makmumnya maju. Karena seringkali ketika seseorang itu berdiri dengan sejajar karena gerakan atau geseran pada saat sholat, maka rakaat kedua dia lebih maju daripada imam. Padahal mayoritas ulama berpendapat makmum kalau lebih maju daripada imam maka sholatnya tidak sah, meskipun sebagian kecil berpendapat masih sah, ya. Nah, maka untuk menjaga dari kemungkinan tersebut tidak ada masalah kita memakai mazhab Syafi'i, dan ini yang lebih saya sukai, makmum mundur sedikit, ya, dan itu tidak disebut di belakang imam karena masih menempel dengan imam. Disebut di belakang imam kalau dia tidak menempel dengan imam sama sekali, dan itu prakteknya orang-orang yang salah karena tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun idza tawwala al-imam wa kana lirajul hajah fa kharaja fa shalla. Bab apabila imam memanjangkan salat dan seseorang itu memiliki hajat, maka dia keluar lalu dia salat sendiri. 416 wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qaumah fa shalla al-isya fa qara'a bil Baqarah fansarafa rajulun faka'anna Mu'adzan tanawala minhu ay ghadiba minhu. Tanawala itu mencela, ya. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fattan 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 qalahu thalatha mirarin aw qala fatinan 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 wa amarahu bi surataini min awsatil mufassal. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, apabila seorang imam mengimami salat jamaah, salatnya jangan terlalu lama yang sampai memberatkan memberatkan jamaah. Maka Nabi menyuruh Sayyidina Mu'adz untuk membaca surat-surat Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal ini dari surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail, ya. Yang disebutkan oleh Nabi pada waktu itu surat Wal-Lail, surat Wasyamsi, surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, dan yang semisal dari surat-surat tersebut. Kemudian yang kedua, hadits ini menunjukkan bolehnya seorang makmum mufarokoh atau memisah dari imam apabila ada suatu uzur. Uzurnya contohnya dalam kasus ini Mu'adz mengimami dengan membaca surat Al-Baqarah. Nah, makmumnya tidak mampu, maka dia mufarokoh. Caranya mufarokoh gimana? Assalamualaikum, salam, kemudian dia salat sendiri. Disebutkan dalam riwayat yang lain fasallama fasalla, ya. Dia salam, yaitu untuk mufarokoh dari imamnya, kemudian dia salat sendiri di sudut masjid, di belakang masjid sana dia salat sendiri. Nah, setelah itu dianggap munafik oleh Mu'adz, maka dia tidak terima, lapor kepada Nabi, dan ternyata yang dimarahi Nabi adalah Mu'adz karena salatnya terlalu panjang. Nah, mufarokoh terhadap imam ini dalam kasus yang lain contohnya gimana? Misalnya kita datang ke masjid, kita belum sholat maghrib karena kita musafir, dan kita ingin sholat maghrib, tapi imamnya sudah sholat isya. Nah, boleh kita niatan maghrib sementara imamnya sholat isya. Maka kita ambil 3 rakaat, begitu sudah dapat 3 rakaat, kita salam. Ini mufarokoh berarti. Setelah salam, kemudian kita mengikuti rakaat yang keempatnya imam dengan niatan sholat isya. Seperti ini contoh mufarokoh yang dibenarkan karena ada suatu uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak boleh mufarokoh dari imam. Tapi menurut saya kalau kita di Indonesia, alangkah baiknya kita pakai mazhab Syafi'i saja. Jadi kita mampir ke masjid belum sholat maghrib, tapi imamnya sudah sholat isya, kita ikuti sholat isya saja. Sholat maghribnya nanti setelah isya. Karena dalam fikih Syafi'i, kalau jamaknya jamak takhir, itu tartibnya itu tidak urut. Ketika jamak takhir karena qadha, ya, maka tartibnya tidak urut. Jamak takhir kan berarti kan qadha kan, karena tidak pada
waktu sholat yang pertama, maka tartibnya tidak wajib ya. Adapun kalau jamak takdim maka tartibnya wajib. Tartibnya wajib yaitu maghrib dulu baru isya. Tetapi kalau jamak takhir tartibnya boleh diubah apabila ada suatu kondisi yang kita memerlukannya. Demikian mazhab Syafi'i dan itu yang lebih mudah bagi kita daripada mufaraqah terhadap imam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6:15, kita juga sampai di sini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada mudzakarah dipersilahkan. Monggo Ustaz. Itu yang imamnya cepat banget gitu sampai rakaat kedua itu memang seperti itu. Itu mufaraqah juga boleh. Mufaraqah juga boleh. Tapi kalau menurut saya tidak usah mufaraqah karena ditanggung imam. Sudah ditanggung Anda. Monggo. Misalnya Jadi kita pergi ke suatu masjid dalam safar, kemudian kita dapati yang 4 rakaat kita cuma 2 rakaat. imamnya 4 rakaat, kita 2 rakaat salam. Salah satu syarat bolehnya kita qashar adalah la ya'tammu bimutimmin, tidak bermakmum dengan orang yang salatnya 4. Dalam mazhab Syafi'i bahkan walau bi juz'in min salatih, meskipun kita hanya mengikuti satu bagian dari salatnya, tetap nggak boleh qashar. Jadi kita datang imamnya sudah tahiyat akhir, maka kita wajib 4 karena kita sudah mengikuti bi juz'in. Kalau mazhab yang lain Hambali seingat saya itu kalau belum dapat 1 rakaat maka tidak dapat hukum salat tersebut. Jadi kalau kita datang ternyata sudah tahiyat akhir, kan nggak dapat 1 rakaat nih, nah, maka qashar boleh, nggak ada masalah. Maka jangan dilakukan, itu nggak boleh. Kecuali kalau antum mazhabnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm setahu saya musafir wajib qashar ala kulli hal, dalam semua kondisi. Maka imamnya 4, ya dia wajib qashar 2 rakaat. Karena teorinya Ibnu Hazm adalah musafir wajib qashar. Kalau tidak qashar dia berdosa. Fadhal. Gimana? Mendahului imam dalam bacaan. Dalam bacaan nggak ada masalah, bukan. Yang dilarang itu dalam gerakan. Jadi kita disuruh untuk mengikuti imam itu maksudnya mengikuti dalam hal apa? Gerakan. Adapun bacaan tidak harus mengikuti imam. Imamnya baca wadduha, kita baca surat yang lain pada sholat-sholat sirriyah, nggak ada masalah. Meskipun imamnya mengeraskan wadduha, kita dengar ya. Nah, apakah kita wajib mengikuti? Innama ju'ilal imam liyu'tam. Enggak, liyu'tam itu dalam harakat ya, bukan dalam bacaannya. Bacaannya beda-beda, enggak ada masalah. Bahkan dalam hayat pun tidak harus mengikuti imam. Sami Allahu liman hamidah, dia hayatnya lepas, kita hayatnya sedekap, enggak ada masalah, atau sebaliknya. Yang bacaan Al-Fatihah kalau bagi makmum yang berpendapat dia harus baca Al-Fatihah juga, Al-Fatihahnya mendahului. Enggak apa-apa. Jadi misalnya imamnya terkenal Al-Fatihahnya itu tanpa nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, pada waktu imamnya membaca iftitah, kita enggak baca iftitah, kita langsung Fatihah, enggak ada masalah. Fatwanya Makhul di dalam Sunan Abu Dawud, nanti dicari, iqra qablahu au ba'dahu au ma'ahu la tatrukhu ala ayyi hal. Kamu baca Fatihah sebelum imam atau setelah imam atau bersama imam, pokoknya jangan ditinggalkan. Ada lagi? Monggo. Okay. Tahiyat. Jadi dia tahiyat sendiri. Setelah 3 rakaat kan, imamnya berdiri, nah kita tahiyat sendiri. Setelah tahiyat salam. Kemudian kita mengikuti rakaatnya imam tadi. Rakaat imam yang keempat itu kita ikuti. Kita ikuti sebagai sholat isya. Jadi imam masbuk nanti. Ngoten. Monggo. Imam melakukan takbir dan gerakan itu, sebagian gerakan itu dia ucapan tak
takbirnya bersama dengan gerakan, tapi sebagian yang lain gerakan dulu baru takbir. Kayak misalnya pas mau hujud itu dari sebelum mau hujud dia gerakan baru takbir itu tidak gitu. Yang sesuai sunnah adalah takbir itu dilakukan ketika dia itu bergerak. Kabbara hina yarka'. Nabi takbirnya ketika rukuk. Ada sebagian imam memang saya lihat itu sujud dulu, setelah tak sujud baru dia Allahu Akbar. Nah, ketika ditanya katanya supaya tidak ada makmum saya yang mendahului saya, maka saya takbirnya akhir. Nah, ini menurut saya dia pengen keluar dari mulut harimau tapi masuk pada mulut buaya, yaitu sama-sama salahnya. Karena kalau dia sujud dengan diam itu tidak sesuai sunnah. Ya, takbirnya itu ucapannya dalam proses ketika dia bergerak. Hina, ya, hina itu ketika. Wallahu a'lam. Boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan terlalu panjang tidak dibenarkan. Seperti orang-orang yang biasa melakukan ya Allahu Akbar, supaya itu dianggap salah oleh para ulama karena tidak ada mat yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita gerakannya lambat gimana? Ya pas berdiri tidak langsung mulai takbir. Nah, begitu di tengah gini Allahu Akbar. Kalau kita masih muda gerakannya gesit, insya Allah bisa selesai ketika sudah selesai gerakan. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.